Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa busra wa rahmatal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah pagi hari ini masih di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dialah malam Lailatul Qadar. Karenanya kita patut bersyukur ketika dipertemukan dengan bulan ini, bulan yang Allah akan lipat gandakan setiap kebaikan hingga 70 kali lipat. Ketika itu yang wajib dan yang sunnah adalah menjadi seperti amalan wajib pahalanya di luar bulan Ramadan. Karenanya pagi hari ini kita lanjutkan kajian fikih muamalah kita, yaitu masih berbicara tentang hukum jual beli online. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari kasus yaitu jual beli kurma secara online. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang Rasul datangkan kepada kalian ambil, tapi kalau apa yang Rasul larang atas kalian tinggalkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat inilah diantaranya yang menjadi dasar kita wajib menjadikan al-hadis atau sunnah itu sebagai sumber hukum. Nah, oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh atau mengatur, yaitu ketika kita hendak berbisnis. Di antaranya ketika orang, ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan termasuk hal yang banyak dijual orang adalah yaitu kurma. Ya, di mana Rasulullah SAW kalau berpuasa di bulan Ramadan beliau ya seringkali berbukanya dengan dengan kurma dan air putih. Jadi kalau kurma beliau 7 butir kurma. Kemudian dengan air zam-zam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya Rasul menjelaskan kurma ini salah satu barang, yaitu barang ribawi. Jadi ada hadis yang menjelaskan tentang masalah barang-barang ribawi, yakni yang pertama adalah emas, yang kedua adalah perak, kemudian yang ketiga adalah kurma, kemudian yang keempat ada juwawud, kemudian ada gandum, ya. Kemudian yang keenam ada garam, ya, ada garam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurma termasuk salah satu jenis barang ribawi, ya. Oleh karena itu tidak boleh dijual belikan kecuali secara kontan, Jadi yakni yadan biyadin, yang mengharuskan serah terima yaitu takobut secara segera di majelis akad. Jadi oleh karena dia adalah kurma ini barang ribawi, maka tidak boleh dijual belikan kecuali secara kontan, yaitu yadan biyadin, ya, yang mengharuskan adanya serah terima secara segera di majelis akad. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum asalnya adalah haram menjual belikan kurma itu secara online, karena tidak memungkinkan terjadi takobut, yakni serah terima segera di majelis akad. Ya, kalau online kan bagaimana, yang satu orangnya di Semarang, yang satu di Jakarta misalnya, maka tidak memungkinkan untuk melakukan serah terima barang di majelis akad. Sehingga hukum asalnya adalah haram menjual belikan kurma secara
online. Alasannya karena memang tidak bisa yadan bi yadin, tidak bisa langsung diserah terimakan di dalam majelis akad. Nah, sebagai perkecualian itu tadi kan bicara hukum asal. Hukum asal itu hukum pokok. Nah, kemudian ada exception, pengecualian. Nah, sebagai perkecualian adalah boleh menjual belikan kurma tidak secara tunai, ya, seperti jual beli online dalam 3 kondisi yang harus diperhatikan, ya Bapak Ibu. Jadi boleh jual beli kurma itu, ya, secara online, tidak secara tunai, seperti jual beli online itu dengan syarat dalam 3 kondisi. Ya, ingat-ingat, ada berapa? 3 kondisi. Yang pertama adalah jika menggunakan akad jual beli pesan, yaitu bai'us salam. Bai'us salam, ya. Itu jika menggunakan akad jual beli pesan. Ingat, bai'us salam itu Bapak Ibu sudah kita bahas. Apa? Masih ingat? Nah, bai'us salam itu adalah yaitu harga diserahkan di depan, ya, harga misalnya harganya berapa? 500.000 langsung bayar di depan, tapi barang dikirim kemudian. Ya. Nah, yang kedua, syarat yang kedua, jika pembeli menyerahkan agunan, yaitu rohan. Ya. Jadi jika pembeli itu menyerahkan agunan atau rohan. Nah, jadi kalau pemberi menyerahkan agunan, yakni jaminan rahan. Yang ketiga, jika penjual dan pembeli sudah saling percaya. Ya, jika penjual dan pembeli sudah saling percaya. Penjual percaya kepada pembeli, pembeli percaya kepada penjual. Jadi ada saling percaya. Jadi 3 ini. Dengan penjelasan Bapak Ibu, yang pertama, jika penjual dan pembeli menggunakan akad jual beli salam, yaitu buat salam, yakni saat akad kurmanya belum ada. Jadi saat akad itu kurmanya belum ada, maka hukumnya boleh. Jadi saat akad itu kurmanya memang belum ada, ya, hukumnya boleh. Dalilnya apa, Bapak Ibu? Dalilnya adalah hadis Nabi An Ibni Abbasin qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thamaris sanata wa sanataini faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Ya, jadi dalilnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW itu datang ke kota Madinah. Qadima Nabi SAW al-Madinata, jadi Nabi SAW datang ke Madinah, wahum, dan mereka yakni penduduk Madinah, yuslifuna fi thamaris sanata wa sanatain. Jadi mereka itu melakukan jual beli salam, yaitu salam atau salaf pada buah-buahan 1 atau 2 tahun. Ya, 1 atau 2 tahun. Jadi untuk waktu 1 atau 2 tahun. Jadi bayar di sekarang, ya, barangnya 1 tahun lagi. Atau bayar sekarang, barangnya 2 tahun lagi. Nah, Rasul kemudian mengatakan begini, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Jadi maka barang siapa yang melakukan jual beli pesan, barang siapa yang melakukan jual beli pesan atau jual beli salaf, ya, hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui, ya. Jadi waznin ma'lumin, dengan takaran yang diketahui, timbangan kalau itu kailin, ya, kailin maklumin, takaran yang diketahui, wa waznin maklumin, dan timbangan yang diketahui, ya, ila ajalin maklumin, sampai batas yang diketahui. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, berarti jual beli salaf itu barangnya belum ada.
barangnya belum ada. Jadi memang pesan baru mau dicarikan atau kapan. Itu dua jual beli salam, tapi uangnya sudah dibayar di depan. Nah, jadi yang kedua, keterangan kedua bahwa jika dalam akad jual beli kurma online itu pembeli menyerahkan agunan. Jadi menyerahkan agunan. Kalau pembeli itu menyerahkan agunan, ya, rohan kepada penjual, hukumnya boleh. Jadi pembeli menyerahkan agunan kepada penjual, hukumnya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara ta'aman min Yahudin ila ajalin wa rahnu dar'an min hadidin, rawal Bukhari. Jadi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi hingga tempo tertentu secara utang. Dan Nabi SAW menggadaikan kepadanya baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ini Rasulullah SAW pernah beliau beli makanan ya kepada seorang Yahudi dengan tempo. Dan Nabi SAW menggadaikan maksudnya menjaminkan baju besinya. Jadi berarti Rasulullah SAW itu menyerahkan apa? Rohan, ya, menyerahkan rohan atau borek, barang jaminan. Jadi yang kedua itu, jika dalam akad jual beli kurma online itu pembeli memberikan atau menyerahkan agunan atau rohan kepada penjual, maka hukumnya boleh. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa jika jual beli kurma terjadi dalam kondisi jual beli salam ini, maksudnya online ini, jika jual beli kurma itu terjadi dalam kondisi penjual dan pembeli sudah saling percaya, maka boleh hukumnya jual beli kurma dilakukan tidak secara tunai, tidak kontan, ya. Jadi bai'us salam tadi, bai'us salam itu kan tidak kontan. Artinya tidak kontan itu kan karena barangnya baru diserahkan berikutnya, tapi uangnya sudah diserahkan di depan, ya. Jadi sudah ada uang atau dibayar di depan, yakni didasarkan kepada dalil fa'in amina ba'dukum. Jadi hadis Nabi surah Al-Baqarah ya, ayat 283 ya. Ya. Jadi fa'in amina ba'dukum ba'dun falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'in amina ba'dukum ba'dun, maka jika percaya sebagian kalian kepada sebagian yang lain, falyu'addil ladzi tumina amanatahu, maka hendaklah ya, yaitu orang yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Nah, jadi ada 3 itu ya, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, ya. Jual beli kurma online itu hukum asalnya adalah haram karena tidak mungkin diserah terimakan yadan biyadin. Ya, hukum asalnya haram. Dia menjadi boleh kalau dilakukan dengan cara bai'us salam. Bai'us salam adalah jual beli pesan, yaitu pembeli pesan kepada penjual, tapi uangnya diserahkan di depan, harganya. Kemudian ketika jual beli barangnya belum ada. Nah, kemudian ya, ada 3 persyaratan itu, yaitu ketika jual beli tadi menggunakan akad bai'us salam itu, saat akad hukumnya barang belum ada, kurmanya belum ada. Kemudian jika dalam akad jual beli itu si pembeli sudah menyerahkan agunan rohan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau penjual dan pembeli sudah saling percaya. Nah, itu kasus untuk jual beli kurma, ya.